Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nuraisyah Pratama Bintang, NIM 2001908 dari kelas 1B Prodi D3 Keperawatan. Saya akan menjelaskan tentang ibadah sebagai aktualisasi ketakwaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang makna ibadah. Ibadah menurut bahasa etimologi yaitu ta'abud yang berarti menundukkan dan mematuhi. Ibadah juga bermakna taat, al-to'ah, tunduk, al-kudu, dan pengabdian al-tanasuk. Ibadah juga berasal dari bahasa Arab yaitu abda, menghamba. Jadi, ibadah adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan menumbuhkan kesadaran diri manusia bahwa ia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan sebagai insan yang senantiasa mengabdi kepadanya. Klasifikasi ibadah. Yang pertama, ibadah khosah atau khusus atau ibadah madoh, ibadah yang ketentuannya pasti, yaitu ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh Nas dan merupakan syari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah ammah umum yakni perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, seperti minum, makan, dan bekerja mencari nafkah. Ada fungsi ibadah, yaitu ketika kita senantiasa bersyukur, ketika kita ibadah, kita akan bersenantiasa bersyukur. Lalu tujuan diciptakannya kita yaitu untuk ibadah juga, karena kita diciptakan untuk ibadah, dan di saat ibadah kita bersenantiasa bersyukur, itu merupakan kebutuhan manusia. Syarat diterima ibadah. Kesahan suatu amal, keikhlasan seorang hamba, ittiba atau mencontoh, melaksanakan pesan moral ibadah, senantiasa beramal, dan bermujahadah dalam beramal. Yang kesahan beramal itu perbuatan yang dihukumi sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Nah, syarat itu adalah suatu perbuatan tidak sah kecuali ada syarat itu, tetapi ia bukan bagian dari perbuatan itu. Contohnya wudhu adalah syarat sah sholat, tapi wudhu bukan bagian dari sholat. Lalu rukun, yaitu suatu perbuatan tidak sah kecuali ada rukun itu, dan ia bagian dari perbuatan itu. Contohnya, tidak sah sholat jika tidak membaca Al-Fatihah. Lalu ada prinsip ibadah. Yang pertama, hub atau cinta. Ini terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 54 yang artinya, wahai sekalian orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia cintai dan kaum tersebut mencintai Allah. Mereka adalah orang-orang yang lemah lembut kepada sesama orang mukmin dan sangat kuat ditakuti oleh orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut terhadap cacian orang yang mencaci. Lalu ada sebuah cerita Nabi Muhammad SAW di mana beliau sedang berdiri berjam-jam mengadahkan tangan, ruku, khusyuk, dan bersujud lama sekali di hadapan kekasihnya, Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya, bukan cuma mata beliau yang memerah, tapi kakinya pun membengkak. Aisyah, istri beliau, menyoal, buat apa semua itu? Bukankah Anda seorang yang maksum, yang sudah diampuni dosanya? Kata Aisyah. Nabi menjawab singkat, afalam akunu abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Apa yang dilakukan Nabi SAW tersebut jelas merupakan contoh ibadah yang ideal.
Ibadah yang didasarkan pada rasa cinta dan keikhlasan seorang hamba kepada penciptanya. Lalu ada khauf, takut, terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 175, yang artinya, sesungguhnya mereka itu tidak lain setan-setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawanan-kawanannya orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Apabila khauf kepada Allah berkurang dalam diri seorang hamba, maka ini tanda mulai berkurangnya pengetahuan dirinya terhadap Rabb-nya. Sebab orang yang paling tahu tentang Allah adalah orang yang paling takut kepadanya. Rasa takut akan muncul dengan sebab beberapa hal diantaranya. Yang pertama, bila seorang hamba mengetahui dan meyakini hal-hal yang tergolong pelanggaran dan dosa-dosanya serta kejelekan-kejelekannya. Yang kedua, pembenaran akan adanya ancaman Allah bahwa Allah akan menyiapkan siksa atas segala kemaksiatan. Yang ketiga, ia mengetahui akan adanya kemungkinan penghalang antara dirinya dan taubatnya. Para ulama membagi khauf menjadi 5 macam. Yang pertama, khauf ibadah, yaitu takut kepada Allah. Yang kedua, khauf syirik, yaitu memalingkan ibadah qalbiyah ini kepada selain Allah. Yang ketiga, khauf maksiat, seperti meninggalkan kewajiban atau melakukan hal yang diharamkan karena takut dari manusia dan tidak dalam keadaan terpaksa. Yang keempat, khauf tabiat, seperti takutnya manusia pada ular, takut singa, takut tenggelam, takut api, atau musuh, atau selainnya. Yang kelima, khauf fam, yaitu rasa takut yang tidak ada penyebabnya atau ada penyebabnya tetapi ringan. Yang ketiga, itu ada roja atau harapan. Roja merupakan ibadah yang mencakup kerendahan dan ketundukan, tidak boleh ada kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka hanya agar kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 57-61. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.